Hai Gengers, kembali lagi di White Talk, Let's Talk. Kita akan ngomongin tentang isu-isu anak muda lebih dalam lagi, yaitu waktu. Saya memiliki narasumber dua wanita muda sensasional sekali yang pastinya ya. Tolong doakan saya supaya saya selamat saat ini. Karena mereka seperti kutub utara dan kutub selatan. Kita panggilkan aja ya, Mbak Kembang dan Mbak Hosana, puji Tuhan, haleluya. Hampir ya, bahaya. Kan makanya, ini baru aja mau dilempar sayanya ya. Iya, soalnya nama kita itu disebutkannya nggak benar. Oh, nggak benar? Iya. Jadi kalau gitu dikenalin dong. Nggak usah jadi host deh, kembali dulu sekolah bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Iya, oke. Oh, guru ya? Lanjut. Kalau sama dia memang. Iya, memang ya, strict ya. Oke, perkenalan dulu deh. Kalau gitu namanya siapa? Nama aku yang cantik ini, aku mau perkenalan dengan mungkin cara yang berbeda kali. Apa? Karena kan aku ini anak muda gitu ya, sukanya itu K-drama gitu kan. Jadi Oh my god. pengen. Memang sih itu nggak suka. Oh, iya. Aduh, Iya, kenalan aja nama sekali. oke. Iya, baiklah. Namamu baiklah. siapa? Netizen daripada saya di gitu ya. 안녕하세요. 제 이름은 리디아라고 합니다. Aigu. 네. Ya, cantik kan ya? Oke, langsung aja ya. Oke, perkenalkan nama saya Ervina Hosana. Oh, kirain ada puji Tuhan dan haleluyanya, nggak ada? Iya, nggak ada, itu lagu. Oh, lagu. Oh, iya. Jadi gimana? Saya pemimpin komunitas di Gereja SMCC. Oh, iya tadi belum jelasin. Anda siapa? Saya juga pemimpin komunitas. Pemimpin komunitas. Juga pemimpin komunitas Ya, di ya, gereja ya. SMCC. Oke, nah seperti yang tadi saya ngomong ya, kalau misalnya sekarang ini kita bakal ngomongin tentang waktu. Nah mungkin tadi Changers sudah lihat gimana kepribadian mereka yang berbeda ini ya. Satunya pengen tak gitu kan. Satunya saya Enggak, saya kalem kok. Bisa kalem. Agak susah, 5 menit mungkin. Enggak 1 detik. Oke, ya lanjutkan ya. Jadi, nah tentang waktu, ini kan isu yang dialami banget sama anak muda ya kan. Saya juga alami. Alami juga ya. Kok jadi curhat Anda? Iya, nah kalau misalnya menurut kalian nih, waktu itu apa sih? Dari Mbak. Oke, saya dulu. Kalau bagi saya sih waktu itu adalah kesempatan. Jadi kesempatan untuk kita bisa terus belajar, untuk bisa terus upgrade diri. Kan kita ini nggak bisa ubah waktu. Iya. Tapi selama ada waktu, berarti kita bisa belajar dari kesalahan, kita bisa terus fokus, kita bisa fokus untuk berubah jadi lebih baik, dan tentunya itu akan mengupgrade diri kita, kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Berarti kesempatan, makanya itu nggak boleh nggak boleh disia-siakan gitu ya? Ada yang bilang kan kayak gini, kesempatan itu tidak datang 2 kali, kayak gitu. Jadi benar-benar tentukan, pilih baik-baik karena waktu juga nggak akan terulang, kayak gitu. Oke. Nah, ke kutub selatannya nih, gimana? Gimana dengan Adinda? Oh, sangat jauh berbeda ya. Iya. Bagi saya ada satu quotes itu yang saya lupa siapa. Tolong nanti di kamera tolong dicari itu siapa yang ngomong ya. Dibilang kayak gini. Waktu itu adalah sesuatu yang paling kita inginkan, tapi paling buruk kita gunakan. Seringkali kita pengen yang katanya ibu teman saya yang paling saya kasihi. Oh, iya. Ibu teman kamu siapa? Teman kamu siapa? Rina, aku udah anggap saya temanku. Iya. Begitulah ya. Ya, gimana? Cuma kita bersama selama ini. Kalian udah berapa tahun sih bersahabat kan? Tolong jangan distract ya. Oh, iya. Nanti saya lupa. Terlihat ya striknya gimana ya? Lupa. Iya, gimana? Ya, dia terlalu mengenal. Iya, gimana? Jadi katanya kan waktu itu kan kesempatan kan. Seringkali kita pengen kayak gitu kesempatan. Tapi meskipun kita pengen kesempatan itu, tapi waktu digunakan tidak semuanya betul-betul menggunakan seperti
yang direncanakan. Iya betul, betul banget kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang kita sangat flow, inginkan, berarti ya, tapi iya bisa. Kita inginkan ya ngeflow aja dengan sesuai yang apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi kayak ada kata-kata yang take it for granted. Saya pikir kacamata. Bukan, ini pembatas alis. Pembatas alis. Makanya nggak perlu make up sebenarnya, udah ada alisnya. Aduh, bagaimana nih kalau nangis? Iya, udah menangis loh. Ternyata ya memang, aduh ya. Kalian harus disediakan tisu, tolong ya. Udah ada tisunya, kasihan. Masa kok mau? Ya. Oh gitu ya, berarti waktu beda banget dong. Antara yang satu ini ya kesempatan harus dikejar, yang satunya itu ya flow dong, ya kan? Ya kan? Sesuai dengan keinginan, apa yang harus terjadi ya terjadilah. Betul. Kayaknya bukan maksudnya gitu deh. Kayaknya bukan kayak Iya. gitu. Iya, saya disalah mengerti. Kita memang kutub utara dan kutub selatan, tapi apa namanya? Memang sih cara kita melihat waktu itu pasti beda kan. Dia kan lebih teratur, aku lebih. Berantakan. Oh, bener-bener. Iya, dulu berantakan. Saya percaya kalian juga begitu kan. Iya. Saya nggak sendiri. Iya dulu. Sekarang belajar karena maksudnya kayak seperti yang tadi dibilang gitu, paling kita inginkan tapi buruk gitu loh yang kita lakukan. Kita nggak merealisasikan apa yang sebenarnya kita pengen planningkan tuh. Oke, berarti kan kalau misalnya udah punya definisi berarti punya pengalaman hidup dong. Apalagi udah bersahabat begitu lama kan, ya kan. Nah, kasih tahu dong contoh-contohnya dong. Tadi kayaknya mau ceritakan sesuatu mengenai waktu. Pasti tabrakan-tabrakan terus nih. Jadi izin dulu ya, Ya, izin boleh. dulu. Dan pasti diizinkan kok. Sudah Kayak gini. diizinkan. Jadi ini Buat kesaksian pembelajaran. Kesaksian. kesaksian pengalaman hidup saya. Kayak gitu. Oh iya, Jadi- mengeluarkan unek-unek mungkin ya. Enggak juga sih, cuma menceritakan supaya kita semua bisa belajar. Haleluya, Sama-sama puji belajar Tuhan. lah, kayak Hosana. gitu. Ya, oke. Tujuannya buat belajar ya. Ya, belajar ya. Ya. Bukan untuk Menghakimi. netizen. Iya. Siap. Jadi awalnya itu waktu awal kuliah kayak gitu kan kita sebenarnya itu satu sekolah dari TK. Oh my God. Tapi sudah satu sekolah dari TK, tapi baru kenal dekatnya itu pas masuk kuliah. Ya Bersyukur saya. biasanya kayak gini ya, sama-sama di satu kota, ya biasa-biasa aja. Tapi begitu kita di kota lain, kita merasa kayak teman seperjuangan, kayak gitu. Jadi awalnya waktu kuliah itu kita kan satu kos pastinya. Nah, dulu itu aku sampai ingat semua jadwal kuliahnya. Karena apa? Karena dia nggak bangun-bangun, jadi hampir selalu Dia lebih seram Kelas- daripada mamaku sumpah. kelas pagi itu dia terskip. Bayangkan, karena nggak bangun. Makanya dari situ kan saya pikir, wah ini orang kuliah itu setengah mati, bayarnya susah, orang tua kerja. Masa enak-enak dia bisa tidur saja kayak gitu dan melewatkan kelas pagi. Jadi mulai dari situ, akhirnya setiap pagi itu aku bangun, aku hafal semua jadwal kelasnya, terus aku ketok Setiap pagi kamarnya. kah? Setiap pagi kah? Ya tolong diingat-ingat ya. Tunggu, suka. Setiap pagi kah? Hampir setiap Enggak lah. pagi. Oh ya, Tolong ya. Tadi dia bilang setiap pagi, Oh, kan tidak. jadinya Makanya didengar. Oh, hampir oke. hampir setiap Iya, pagi. terus. Hampir setiap pagi tuh aku bangun terus ketuk pintu kamarnya. Ketuk pintu kamarnya. Jadi kan kelasnya lebih pagi daripada kelasku. Kelasku itu masih lama kayak gitu. Jadi bangun dulu, ingat jadwalnya, terus ketuk, pastikan dia berdiri, sudah buka pintu atau sudah bawa handuk. Nanti kalau sudah pasti begitu baru balik tidur. kamu paham kan? Kok paham kan? Sampai dia kaget. Soalnya jadwalnya tuh Senin sampai Jumat itu semua saya hafal untuk memastikan dia tidak Makanya tuh saya juga agak heran juga. Bentar, kamu artis? Ini manajemen artismu? bukan. Saya tidak berpikir dia seperti manajemen artisku, tapi tiba-tiba kayak ada satu lagu tuh kayak why you so obsessed with me? Kayak ngapain kok apa jadwalku? Tapi kan itu bukti kasih dong. Ya, waktu itu kita belum terlalu dekat tuh rasanya seperti itu. Ini orang kok begini sekali ya. Tapi begitu akhirnya setelah kenal kayak oh ya ini untuk kebaikan saya. Ya. Butuh. Tapi satu sisi kan berarti kan berseberangan, tapi gimana caranya kamu bisa mengerti dengan orang yang lumayan ngeflow ini?
Awalnya jengkel ya, kayak gitu. Saya Ya, juga jengkel sama kau nah. Saya telepon mama aku nah, saya bilang tuh saya udah suka itu yang namanya Ervina sana. Bilang begitu. Saya nangis. sama. Kalau kita satu kos. Dia nangis, katanya di waktu yang berbeda ternyata kita sama-sama telepon mamanya kita, terus kita curhat. Kok namanya cerita begini sama saya nah? Kita curhat kayak kita tuh curhat kayak gini. Jadi aku tuh ngomong ke mamaku, Ma itu saya jengkel sekali tuh temanku nah, Lydia itu yang sama-sama dari Makassar. Aduh, masa kerjanya tidur terus, lewat itu kelas pagi terus. Enggak nah, enggak. Kayak gitu. Enggak. Iya kan kalau orang jengkel kan jadi ceritanya agak berlebihan. Nah ternyata setelah beberapa tahun baru kita saling confirm gitu. Ternyata pernah menelpon orang tua masing-masing. Saya enggak pernah tahu. Mungkin saya lupa. Ini jadi ini ya klarifikasi. Daripada kita Tidak. baku jambak di sini tuh. Untung kamu bilang udah ingat ya. Itu udah berapa kali diulang. Oke? Sungguhan kah? Iya, sudah berapa kali. Soalnya seingatku tuh saya yang selalu cerita sama kayak si Cikas sama itu yang namanya Ervina sana. Iya. Aku sampai hafal. Oke, kamu hafal apanya? Kan dia hafal waktu. Kalau kamu hafal apanya? Saya hafal rasa takutnya. Bangun pagi tuh udah tenang. Tidur malam tuh udah tenang. Kayak kalau ini bukan weekend kayak saya bakal bangun dengan kaget. Aduh. Nggak tahu ya sejak kapan ya? Sejak kapan akhirnya mulai kenal juga salah satu orang yang berproses dan akhirnya mengubah soal waktu. Karena kan kayak terlalu itu tuh saya kayak gitu. Ceritakan dulu itu jatuh apa namanya yang saya janjian sama kau terus habis itu kayak dia sudah siap-siap gitu. Kan dia selalu siap-siap tuh. Oh iya, tadi gosipnya katanya dia itu mempersiapkan bajunya untuk hari ini itu 4 tahun yang lalu. Itu berlebihan. Kan nggak tahu tren apa nanti tahun berikutnya. Waduh. Iya kan, berarti dia benar-benar mempersiapkan gitu ya? Tapi memang sih kita pernah tinggal bersama dan kita punya yang namanya mini atom. Mini atom? Mini atom kamar kecil sih kecil. 3x3. Iya tuh, iya ya. 3x3 itu isinya baju. Dia suka baju. Kelihatan sih. Katanya tadi celananya bagus. Coba ditunjukin dulu dong. Set, asik. Dia senang. Soalnya dia sedih gara-gara ketutup. Iya, senang dia. Dia langsung kayak, kok hostnya ini sangat mengerti saya. Tadi Minum dulu. enggak usah. Panas. Tadi bukannya tanya ya ceritanya gimana ya gitu. Jadi ini saya mau menceritakan kayak gitu. Dia jadi host. Sangat random sekali kita. Jadi dulu itu kan cerita yang dulu. Jadi saya itu versi ekstrimnya waktu. Kalau dulu orang mau janjian sama saya, itu harus janjian 1 bulan sebelumnya. Itu dulu kayak gitu. Karena bagiku kayak gini, aku nggak mau pokoknya diganggu waktuku. Walaupun sebenarnya hari itu misalnya kosong, tapi kalau orang atur waktunya dekat kayak gitu cuma 1 minggu sebelumnya atau bahkan berapa hari sebelumnya, nggak akan ku terima kayak gitu. Dan pengalamanku dulu kena ini, saya sudah janji seminggu lebih sebelumnya. Hari H ada janji yang di waktu yang sama. Dia nggak ingat, janji sama saya nggak dicatat itu, nggak diingat. Oke, lu sedih lo, murung lo. Kan saya sibuk. Dengan santainya pergi dan nggak ngomong dan saya ditinggal. Nanti berikutnya tolong dong pakai masker. Gimana ya? Corona cepatlah berlalu. Tenang, ini sudah selesai. Kayak gitu. Nah, itu kan tadi dari Ervina kan, ya kan. Nah, kalau misalnya dari Lydia gimana? Kalau tadi kan ekstrimnya dia ngatur semuanya. Kalau dari Lydia gimana? Jujur sih kalau misalnya aku bukan tipikal orang yang suka mikir, jadi agak susah. Tapi maksudnya kayak waktu kuliah sih, titik baliknya itu waktu kuliah, waktu kayak banyak kegiatan kayak gitu numpuk, terus habis itu hubungan juga jadi nggak enakan sama dia kan, karena kayak banyak ketumpuk. Akhirnya sadar kalau iya ya nggak bisa kayak gini terus. Aku tipikalnya yang sangat flowing kayak gitu, sangat flowing kayak yuk kita karaoke malam-malam, ayo, terus kayak
begitu sampai di karaoke tuh enggak apa-apa. Tapi begitu tidur kayak besok ada tugas apa. Kayak gitu. Jadi akhirnya karena mengalami banyak begitu, akhirnya belajar kayak gitu loh. Kayak nggak bisa kayak gini terus. Akhirnya mulai menghargai waktu dengan bantuan dia juga yang ngingetin gitu kan. Akhirnya mulai bisa ngatur. Oh berarti satu sisi sekarang persahabatannya udah enak kan, nggak kayak dulu berarti jengkel-jengkelan kan? Berarti sekarang justru kamu melihat kelebihannya Ervina ini gimana? Kelebihannya dari Kalau Ervina Vina ini ini, gimana menurutmu? dia bagus banget kalau misalnya soal planning. Saya tidak bagus soal planning, makanya kayak belajar pol dari dia. Meskipun memang ya agak ekstrim yang 4 tahun itu kan ya. Enggak gitu. Paling satu minggu baju itu dia itu. Tapi maksudnya kayak jadinya belajar kayak gitu. Iya butuh ada yang namanya persiapan. Waktu itu karena kita kalau misalnya kita let it flow terlalu banyak jadinya kita buang-buang waktu. Perlu ada yang namanya kayak duduk dan merencanakan. Nah itu yang belajarnya. Tuhan, tolong. Iya susah Pol untuk orang yang let it go, let it flow itu susah. Tapi dia banyak membantu dengan planningnya, ngatur waktunya, terus habis itu bisa ingat. Kan saya pelupa ya, Dori panggilannya, ingatan. Iya dari tadi kan lupa Ingat. dia ngomong apa. Nah itu, Iya. kalau Vina itu dia selain dia bisa planning, dia juga ngingat kayak gitu loh. Jadi saya planning, saya gak ingat. Jadi begitulah. Iya. Nah itu kalau misalnya dari seorang Lydia Gossalim kepada Ervina Hosana. Nah kalau misalnya dari kamu sendiri nih, kelebihannya Kita kayaknya mau diadu gini ya versus. Aku merasa kita kayak pengantin. gimana? Jadi kalau dari saya maksudnya saya belajar kan berproses juga. Nah, kalau untuk soal waktu, saya kan dulunya sangat ekstrim kayak gitu, sangat ekstrim sampai orang itu sebenarnya pengen beritahu tapi itu nggak berani. Jadi lewat dia semua kayak gitu. Jadi kalau orang mau memberi masukan itu pasti lewat dia semua. Terus dari situ maksudnya belajar kayak gini. Oh iya, nggak apa-apa kok. Maksudnya nggak usah terlalu kaku lah dengan waktu kayak gitu. Maksudnya bisa lebih santai. Kalau orang misalnya ajak sekarang, ayo pergi kemana. Bagiku kalau belum janjian berarti itu nggak deal. Tapi kalau sekarang kayak gitu, oh ayo bisa. Nah itu orang itu kaget kayak, lah kok bisa? Karena aku mengubah pola pikirku kayak gini. Nggak masalah, kalau memang itu kosong dan itu bukan sesuatu yang esensi, yang urgent, nggak masalah. Maksudnya bisa lah diisi kalau misalnya orang ngajak juga keluar jalan-jalan atau ngajak makan kayak gitu. Walaupun tidak ada janji. Karena pikirku kayak gini, oke lah untuk membangun hubungan kan sama orang dan untuk menunjukkan ke orang lain juga, maksudnya aku nggak se-ekstrim itu kok yang Bangga. seperti yang kalian pikir kayak I'm a gitu. proud friend. Woi. Karena ada aku di dalam. Jangan terlalu self-center go. Iya. Tapi maksudnya ya berarti melihat kelebihan, kalau misalnya tadi Changers lihat pembicaranya mereka ini terlihat sekali yang kubunya Lydia Gossalim ini adalah orang yang sangat hubungan dan sangat flowing ya kan. Kalau Punya banyak misalnya teman pasti. Ervina ini sangat tugas janjian, kalau misalnya nggak janjian kamu ngajak makan, ngapain gitu kan. Kalau dulu kayak gitu ya berarti Iya, ya sangat tugas, sangat teratur kan. Tapi sekarang berarti karena belajar dari Ligo, ternyata ya maksudnya secara hubungan juga penting ya kan. Ya kan? Ternyata ada kelebihan dari situ, ada kelebihan dalam hubungan ya kan gitu. Betul. Kalau misalnya Ligo sendiri belajar bahwa perlu mengatur ya kan. Perlu konsistensi, perlu evaluasi. Seperti kepanitiaan ya. Ya itu. Oke, nanti kita flowing lagi. Oke, by the way ini kan kita lagi dalam kondisi corona ya kan. Nah banyak banget dari anak-anak muda yang mungkin sekolah ataupun bukan mahasiswa, mereka ngalamin yang namanya belajar di rumah ya kan. Nah Self management. iya self managementnya kan. Nah ini ada dua kutub juga nih. Satunya merasa waktunya banyak kan. Tapi yang kutub yang lain ngomong enggak, waktunya tuh sedikit banget, nggak kerasa. Aku di depan laptop belajar. Biasanya kalau misalnya di sekolah aku tidur ternyata 5 menit
masih 5 menit. Tapi kalau misalnya di rumah kelihatan wow, sudah berasa pagi. bukan. Maksudnya dari pagi ke pagi gitu kan. Jadi gimana nih menurut kalian dengan isu waktu di dalam kondisi COVID ini? Apa nih? Mungkin Ya dari Iya. gimana? Iya, saya maksudnya kayak banyak anak-anak muda yang kayak gitu ngerasa kalau gimana ya, kayak ngerasa kalau misalnya tidak ada deadline kayak gitu, karena kan kalau misalnya pergi ke sekolah ataupun pergi ke kampus kayak gitu kan ada tempat kan Ya. yang membedakan. Jadi kayak ini aku waktunya di rumah, ini aku waktunya di kampus atau ini aku waktunya di sekolah. Tapi kalau misalnya sekarang dalam keadaan kita harus stay at home kayak gitu kan, jadinya kayak harus bekerja di kamar itu rasanya kayak bisa nggak aku video call, nggak aku buka videonya, jadi kayak aku leye-leye kayak gitu kan. Jadi kayak atau bahkan kejadian, jadi di depan laptop itu gurunya ngomong sampingnya itu drama Korea kan bisa, jadi kayak apakah saya memberikan ide? Ya tapi maksudnya Sungguhan. pembelajaran kembali. Iya, lah. betul. Ya. Maksudnya kayak terjadi kayak gitu loh di realita kayak gitu. Ada banyak orang yang waktu kayak ada di rumah aja kayak gitu jadi sulit untuk ngatur waktu. Iya. Kayak gitu. Mungkin ya karena punya mindset ya waktuku banyak kali ya. Betul, Iya betul. kan? Betul. Sebenarnya ya kalau sorry, kalau saya Arvina gimana? Kalau saya sendiri ya, sebenarnya kelihatannya ya waktunya tuh kelihatannya sih banyak, tapi bagiku itu kayaknya malah kurang kayak gitu. Maksudnya karena contoh ya, maksudnya kerjaku kan cuma setengah hari kayak gitu. Nah, begitu setengah hari pas pulang rasanya sudah bingung. Loh, habis ini ngapain ya? Terus jadinya itu kenyataan bawaannya tuh malah mengantuk kayak gitu. Padahal kan biasanya kalau kerja satu hari itu kan bisa full, maksudnya bisa produktif. Tapi ini begitu pulang, setengah hari pulang, itu bawaannya tuh ngantuk. Terus ternyata tidur sebentar niatnya, bangun sudah sore. Itu sudah sama kayak jam pulang kantor. Jadi bagiku kayak, ya memang sih, maksudnya harus pintar mengatur diri sama kita yang mengelola waktu kayak gitu. Jangan sampai kita yang dikejar deadline, dikejar waktu, dan bye semuanya kayak gitu. Betul, betul. Betul, setuju. Tapi ya sebenarnya kurang lebih sebenarnya hampir sama. Maksudnya mungkin punya perasaan, oh waktu kita banyak kok, ya kan? Waktu kita banyak kok. Jadi akhirnya punya kebiasaan akhirnya ya udahlah tunda, ya kan? Habis tunda ternyata pas nyadar waktuku tinggal sedikit kayak gitu kan. Jadi ya memang punya perasaan itu mungkin ya, ada perasaan itu. Tapi maksudnya dari belajar dari yang kalian ngomong nih, ternyata mau ngomong tentang strict, mau ngomong tentang flowing, itu ya nggak bisa ekstrem kanan kiri juga ya, benar nggak sih menurut kalian? Iya. Rusak hidupmu. Terlalu ekstrim, Iya. terlalu ekstrim. Pokoknya yang namanya berlebihan tuh nggak baik. Iya. Berarti harus ya namanya seimbang, betul ya? Iya, betul. Berarti maksudnya kalau misalnya Ervina sendiri dengan Ligo ini berusaha untuk berada di tengah-tengah untuk bisa seimbang, oke teratur, tapi ya juga harus ada hubungan gitu ya, berarti ya? Setuju. Iya, Penting, setuju. Paul. Aku keinget ayat sih, gila tiba-tiba keinget ayat ya kan. Keinget ayat dari pembicaraan kita tuh di Efesus 5 ayat 16. Ketoknya hafal padahal ada di sini. Oke. Ya. Ya, pergunakan waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Jahat. Mbak Koro jahat. Ya, gue jadi corona yang jahat. Ya waktu ini jahat. Maksudnya kalau misalnya dibiarin ya nggak bisa. Maksudnya harus diperhatikan. Kalau misalnya kita kelewatan, udah semuanya kelewatan gitu kan. Satu sisi harus ngatur, satu sisi harus bisa flowing. Aku belajar sih sebenarnya. Aku juga, kita kan pernah satu sisi ya, kita bertiga. Bukan, ya kan, pernah kan. Aku juga pernah sama Ervina dan ya sebenarnya sering tabrakan-tabrakan juga. Satu sisi aku belajar banyak dari dia juga, bener kata kamu, belajar banyak untuk mengatur waktu. Tapi ngomongin tentang flowing itu aku jadi bisa ngelihat, maksudnya karena aku memang orangnya flowing juga, itu bisa ngelihat
aku harus deketin siapa. Misalnya pas lagi follow up orang, pas waktu lagi deketin orang, itu Kan asik kan iya lupa itu waktu. asik. Iya lupa waktu. Tiba-tiba aja nelfon, wah udah 10 jam. Wah lupa tugasnya ada deadline besok. Iya wah gitu kan. Cuman maksudnya tapi penting banget. Aku belajar sekarang nggak semua orang yang banyak yang aku follow up, tapi kadang-kadang sekarang lumayan ngejadwal. Oke, kamu mau ketemuan kapan juga kayak gitu kan. Tapi bisa nggak terstrik juga di situ kayak gitu, tapi juga mengatur jadwal kayak gitu. Dan aku merasa lebih penuh ketika itu. Kalian juga ngerasa gitu nggak sih? Maksudnya lebih. Kalau dari aku sih kayak gini, sebenarnya kayak mau nambahi dikit itu. Soal waktu itu kayak gini ya, kita memang semua ini tuh kayak seni. Kita seni untuk mengatur bagaimana supaya keseimbangan itu terjadi, kayak gitu. Bagiku, kenapa perlu atur waktu bahkan untuk ketemu orang kayak gitu. Kalau tugas kan tenang ya, kita yang atur karena itu pasif. Tapi kalau orang kan itu aktif, maksudnya fleksibel, kita nggak bisa atur kayak gitu. Nah, kalau kita mau ketemu orang, itu menurutku perlu diatur. Kenapa? Soalnya kayak gini, biar sama-sama saling belajar. Karena waktu itu kehidupan, kayak gitu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu hidup orang lain. Jadi kan kita sambil mendisiplinkan diri, kita juga sambil ngajar ke orang lain, kayak gitu. Kayak kamu harus menghargai waktu orang lain juga. Kayak gitu, bukan karena kayak gini, gampang lah mau ketemu sama dia, gampang kapanpun bisa. Kayak gitu, kan kita masing-masing itu punya tanggung jawab toh. Kita kan ada di sini, itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maksudnya setiap orang kan dipanggil untuk suatu tujuan, kayak gitu. Jangan sampai ini itu oke semua hanya atas dasar hubungan. Tapi kita kurang memperhatikan ini tujuannya apa. Jadi bukan masalah seberapa banyak aktivitas yang kita lakukan, tapi seberapa produktif. Apakah yang kita lakukan itu efektif dan efisien. Itu sih kalau dari saya menurutku. Setuju, soalnya kayak jadinya untuk orang-orang yang sangat hubungan banget gitu, pengennya itu meluangkan waktu sebanyak-banyaknya. Tapi sebenarnya adalah yang dipuaskan tuh bukan orangnya, tapi keinginan kita kayak gitu loh. Jadi kayak waktu menyadari bahwa waktu itu berharga kayak gitu kan. Dan pendekatannya secara hubungan bahwa kamu juga harus hargai waktu orang lain dong. Waktu kamu terlambat, kamu itu sebenarnya sedang menyia-nyiakan waktu hidup orang lain. 15 menit kamu terlambat, kamu menyia-nyiakan kayak gitu loh. Yuk, waktu kita melihat betapa berharganya waktu yang nggak bisa kembali, di situ kita sadar bahwa waktu kita follow up dan terlalu panjang, sebenarnya kayak yang orang itu butuhkan tuh siapa sih sebenarnya? Kamu ngomong dengan bahagia kah? Atau sebenarnya yang dibutuhkan tuh Tuhan kayak gitu loh. Jadi kayak memang perlu, betul, setuju banget, perlu diatur tapi ya tentu saja nggak sampai kayak yang se-strict gitu banget kayak gitu. Ya, wow. Dari bicara sama kalian nih dapat banyak banget. Oke deh, ini kalau pesan-pesan terakhir power statementnya kalian deh dari Ervina dengan Ligo mau ngomongin ke changers apa pesan-pesan? Menghadap ke sini atau ke sana? Mau ke sana atau ke sana? Ke bunga. Ke sana. Ya, Nah, oke, saya hadap ke sana. monggo. Oke, kalau dari saya sih pesannya kayak gini. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena kita tidak bisa mengulang semua kesalahan orang lain. Karena waktu hidup kita itu nggak cukup. Kayak gitu. Jadi kita cukup belajar, bijak untuk melihat semua pengalaman dari orang lain. Dan kita lalu belajar dari situ supaya kita benar-benar bisa evaluasi. Kayak gitu. Jangan tunggu untuk mengalami kita yang jatuh, baru kita bisa belajar. Kayak gitu. Makanya dari saya, pergunakan waktumu dengan baik. Thank you. Dari Ligo. Kalau aku sangat-sangat ini kan soalnya Kan nggak katanya terlalu kan jelas. angle harus cari angle yang Oke. baik Nah, gitu kan. jadi sangat-sangat tertegur soal waktu itu changers waktu ngomongin soal 10 wanita bijak dan 10 wanita bodoh kayak gitu. Seringkali kita menyadari bahwa waktu itu sesuatu yang kayak nggak terlihat kayak gitu, deadline-nya kapan ya toh. Kita mati kapan kita nggak tahu kayak gitu loh. Itu agak menakutkan tapi kayak jadinya seringkali orang itu take it for granted. Dan aku belajar banget dari kehidupanku bagaimana selama ini aku take it waktu for granted kayak gitu. Waktunya Tuhan tak buang sia-sia kayak gitu. Jadi jangan sampai kita hari ini waktu kita belajar soal waktu, kita menyia-nyiakan itu
Karena sama seperti gadis bodoh itu nggak bisa masuk di pesta itu karena dia nggak mempersiapkan kayak gitu. Dan sampai kita nggak bisa meraih hal-hal yang besar dalam hidupnya kita karena kita nggak didapati setia sama hal-hal yang hal-hal yang kecil yang kita pikir kayak apa sih, bolehlah aku watch Netflix, bolehlah aku watch drama Korea, bolehlah kayak aku udah sendiriku. Which is itu boleh. Yeah. Tapi jangan lupa bahwa ada banyak hal yang menanti kayak gitu loh. Dan kalau tidak dipersiapkan, terus siapa yang mempersiapkan hidup kita? Siapa? Masa orang tuamu yang mau melakukannya kayak gitu kan? Jadi yuk sama-sama putuskan. Jangan take it waktu for granted. Itu dari aku. Wow, luar biasa sekali ya. Wah. Sosok, tolong. Tadi 5 wanita bijak sama 5 wanita bodoh. Oh yuk, astaga, maaf. I'm so Tadi mau sorry. potong, nanti lupa. Gak apa-apa. Iya. Ya yang tipikal. Ya, tapi tetap menjadi diri sendiri kan. Maksudnya tetap diri sendiri ya walaupun pelupa, tapi ya Betul. berusaha untuk tetap di tengah-tengah. Betul. Tetap teratur, tetap maksudnya punya aturan, tapi ya berada di tengah-tengah berusaha untuk seimbang ya. Kan? Itulah gunanya pertemanan kami. Luar biasa. Seringkali dibenarkan. Salah, maaf revisi, tolong direvisi. Alkitabnya enggak berubah. 5. Ya udah. Oke deh. Thank you banget buat Ervina, buat Ligo. Jangan lupa Changers, kalau misalnya Changers juga punya keluhan, kesulitan dalam hal waktu, susah, pusing, capek, maksudnya apalagi dalam COVID ini, boleh masukin di dalam komen ya kan, bisa dalam komen, proses itu ya bisa nanti akan dibalas oleh kita. Kita akan membalasnya, dan proses itu juga jangan lupa subscribe YouTube SMCC Indonesia. Terus habis itu jangan lupa ada tombol lonceng. Ding, ding, Oh ding. ya, Iya, subscribe and like this video. Supaya dapat update-update terbaru dari SMCC Indonesia, ya kan? Gitu aja. Mungkin Instagramnya apa? Oh iya, aku tadi mau tanyain, kita nggak di endorse Iya, nggak apa-apa. @Lidia_Gosalim. Ya. Oke, IG saya @Ervina_Hasana. Ya, saya @Frankra. Gitu aja. White Talk, let's talk another time.